Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abdi Aswaja Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang berbeda dari video-video sebelumnya ya. Kali ini saya akan mereview mobil yang ada di depan ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu ya, ini mobil apa. Ini mobil Hyundai Trajet. Saya akan mengulas sekilas tentang mobil ini, dari eksteriornya, interiornya, dan nanti saya videokan juga yang berkaitan dengan mesin mobil ini, yang mungkin bisa membantu teman-teman yang sedang mencari mobil second, harganya murah dan ukurannya besar. Seperti itu ya, saksikan terus videonya sampai akhir. Yang pertama kita akan bahas tentang eksterior. Kita bagian depan dulu. Seperti ini tampilan depan Hyundai Trajet. Untuk lampu seperti ini lampunya. Lampu dari Hyundai Trajet. Dan ini juga sudah menggunakan fog lamp ya. Sudah menggunakan fog lamp. Oh ya, saya belum menginformasikan ini adalah Hyundai Trajet tahun 2004. Untuk lebarnya ini kalau di spesifikasinya itu 1,8 sekian ya. 1,8 lah kita bulatkan. Ini lumayan lebar ya teman-temannya. Ini lebarnya itu kalau dibandingkan dengan mungkin yang familiar itu untuk teman-teman itu yang sering dilihat di jalan kan Innova ya. Innova kalau dibandingkan dengan Innova yang generasi pertama yang 2004 sampai 2014 ini lebih lebar sedikit. Jadi ini lebih lebar ya. Lampunya seperti ini. Nah, ini untuk grillnya ini aslinya warnanya chrome. Aslinya warna chrome, cuman ini saya cat hitam saja. Nah, dan sama list chrome ini juga ini tempelan, bukan bawaan asli. Jadi ini saya tempel, ini beli di online ya teman-teman. Ini banyak dicari di online buat teman-teman yang mungkin mau menambahkan di mobilnya tampilan chrome. Jadi ini bagian depan seperti ini. Sekarang kita coba ke samping. Untuk ban, nah ini bannya seperti ini. Ini ban udah nggak orisinil ya. Orisinil ban Hyundai Trajet itu velgnya ring 15. Ring 15 ukurannya kalau nggak salah itu 215 untuk tapak lebarnya. 215 untuk tapak lebarnya, dan ketebalannya itu 65% ya, berarti jadi 215 65 ring 15 itu yang standarnya ya. Bunda. Tapi untuk untuk yang saya pakai ini pakai Hyundai Tucson. Hyundai Tucson ini pakai velg Hyundai Tucson yang tahun 2012. Tampilannya seperti ini. Ini ring 17. Ini udah diganti ya. Yang belakang juga demikian. Ini kenapa saya ganti, karena biar terlihat besar velgnya, karena pakai velg yang bawaan itu kurang gagah ya. Jadi ini udah saya ganti pakai Tucson. Sebenarnya untuk ring 17 itu banyak pilihan, tapi saya pakai yang sesama Hyundai biar logonya sama ya. Seperti ini kan logonya sama, jadi seakan-akan masih bawaan Hyundai Trajetnya. Untuk ban, ini bannya ini untuk tebalnya itu profilnya 215 juga, kayak seperti standar 215. Tapi ininya lebih tipis ya, karena ringnya besar biar tidak ngebentur bodi ya. Jadi ini pakai yang ukurannya 55. Ini ya.
21555 ring 17. Untuk ini, untuk panjangnya itu perbandingannya kalau dengan Innova itu panjangnya lebih panjang ini beberapa mili saja. Jadi yang jelas mobil ini lebih lebar dan lebih panjang dibandingkan Innova yang generasi pertama yang 2004 sampai 2015 awal ya. Ini ban belakang juga sama, udah pakai yang Hyundai Tucson. Tapi ada beberapa yang juga pakai yang ring 18. Ada beberapa yang pernah saya baca di grup itu menggunakan ring 18 tuh katanya tidak mentok, tapi saya coba ini yang bagian depan waktu dibelokkan setirnya menggunakan ring 17 dengan profil 21555 itu kok udah tipis ya. Jadi saya takut kalau pakai yang 18, walaupun sebenarnya lebih keren ya yang pakai 18. Ini tampilan untuk sampingnya. Seperti ini tampilan Hyundai Trajet dari belakang ya. Jadi model yang Hyundai Trajet tahun 2004 itu lampunya seperti ini. Dia warnanya ada merah, desainnya seperti ini. Itu untuk lampu Hyundai Trajet 2000 tahun 2000 sampai 2004. Tapi berubah lagi ketika 2004 akhir sampai kalau nggak salah yang produksi terakhir itu 2009, yaitu lampunya berbeda. Jadi ada ini wiper belakang, terus ada defoggernya, ada defogger di kacanya. Sebenarnya di sini ada tulisan Trajetnya, cuman sudah dicopot oleh pemilik sebelumnya ya. Terus saya tambahkan juga di sini biar tidak terlalu polos, saya tambahkan lambang limited edition dan 2.0 karena memang kebetulan cc-nya 2000 ya. Dan tambahan selanjutnya lagi ada knalpot tambahannya biar terkesan sporty. Knalpotnya ada 4 ya. Ini saya beli di online, ini tinggal ditempel saja jadi menggunakan double tip. Ini yang mau memesan bisa langsung dilihat, jadi deskripsi saya cantumkan untuk link pembeliannya. Ini harganya kalau nggak salah waktu itu 95.000 ya. Jadi yang mau memesan silahkan diklik aja di deskripsi. Sebelum kita ke depan, kita lihat interior bagian belakang terlebih dahulu. Sekarang kita berlanjut ke interior Hyundai Trajet. Interiornya seperti ini tampilannya. Di sini ada penyimpanan. Ya, ada penyimpanan kanan kiri juga sama, ada kanan kiri penyimpanannya. Ada cup holder kanan kiri juga. Terus letak soundnya juga ada di sini, speakernya. Ini di sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada tempat penyimpanan, ada ruangan untuk mungkin perbaikan penggantian lampu, dan di sini ada ini ya, tarikan emergency kalau tutup tangkinya itu tidak bisa dibuka dari tombol depan ya. Jadi nanti di sini ada tarikan emergency. Dan bagian belakang ini agak istimewa ya untuk mobil tahun 2004. Sudah ada power outlet 2 biji nih, power outlet ya. Sudah ada di bagian belakang. Selanjutnya AC. Nah, ini AC-nya juga agak unik, berbeda dengan Innova dan kebanyakan umumnya mobil Jepang yang beredar di Indonesia kan AC-nya biasanya di atap ya. Atau yang Innova kan dia nyebar, ada baris kedua, baris ketiga, AC-nya jadi lebih nyebar. Tapi untuk mobil Hyundai Trajet ini letak AC-nya di belakang seperti ini. Jadi satu jadi ada bagian paling depan di dashboard depan, dan yang tengah ini nggak ada. Jadi baris kedua dan baris ketiga digabung
AC-nya ada di sebelah sini kanan kiri, dan pengaturannya ada di sebelah kanan. Pengaturannya sebelah kanan, dan bisa di off-kan nanti di dashboard depan. Dan untuk kursi, untuk tampilan kursinya, model kursinya ini agak downgrade ya, yang tahun 2004 ke atas, 2004 sampai 2009 cetakan akhir. Itu downgrade cara pelipatannya seperti ini ya, khusus yang paling belakang ini pelipatannya terlalu model lama sekali, jadul sekali. Karena yang sebelumnya, yang tahun 2000-an, yang tahun 2000 sampai 2004 awal itu kan untuk Hyundai Trajet itu impor dari Korea. Jadi masih apa istilahnya ya, masih buatan Korea ya, diimpor. Itu model kursinya bagus. Model kursinya bagus. Tapi untuk model ini yang udah produksi Korea itu pelipatannya agak susah. Jadi harus, kalau mau dilipat seperti ini, harus dibuka dulu headrestnya agar bisa dilipat, dan nanti ini ada kawat yang dikaitkan ke headrest tengah seperti itu ya. Terus mungkin kalau ada yang bertanya AC di bagian sini dingin atau tidak, jawabannya dingin ya. Jawabannya tetap dingin untuk bagian tengah dan bagian baris ketiga. Cuman memang penyebaran dinginnya tidak secepat mobil-mobil umumnya yang model Toyota ya, itu kan lebih cepat. Kalau untuk Hyundai Trajet ini, apalagi kalau habis terjemur, itu memang agak penyebarannya agak lama, tapi tetap dingin. Di sini tempat ini di sini ada penyimpanan dongkrak dan penggantian lampu juga lewat sini ya, dan perbaikan AC. Jadi di sini ada part-part yang bagian AC belakang. Terus di belakang juga di sini ada, di sini ada lampunya ya. Jadi untuk mobil tahun 2004 ini sudah termasuk bagus ya. Sudah ada lampunya di pintu belakang buat penerangan ketika mengangkat barang-barang. Jadi terlihat ketika di kegelapan ya, seperti ini. Dan sudah ada pegangannya juga. Dan kita lanjut ke depan. Sebelum ke depan, kita ke bagian tengah terlebih dahulu. Tengahnya juga, maaf ya, ini agak berantakan karena sedang perjalanan jauh ya, sambil memvideokan. Jadi tampilannya simple sebenarnya, sama aja dengan umumnya mobil. Jadi bagian tengahnya seperti ini. Cuman ya begitu kekurangannya untuk produksi yang produksi Indonesia. Berbeda dengan yang tadi yang impor dari Korea, dia bisa maju mundur. Untuk ini fix bentuknya, jadi tidak bisa maju mundur. Jadi udah ukurannya seperti ini. Tapi untuk ukuran yang sudah tidak pas ini, untuk ukuran yang fixnya ini, untungnya sudah pas untuk bagian ruang kaki, entah itu bagian sini dan bagian baris ketiga, itu pas ukurannya. Jadi tidak terlalu besar di tengah, sempit belakang, atau sempit tengah, besar belakang. Jadi ini ukurannya untungnya pas. Cuman ya kekurangannya tidak fleksibel di maju ke depan kan. Tapi ini sudah ada ya, tapi untuk untuk rebahnya juga normal. Untuk rebahnya normal, sudah bisa diatur juga. Terus tersedia armrest buat barisan kedua. Dan yang kelebihan mobil ini itu biasanya kan lampu ya, ini kelebihannya ada di lampunya. Untuk lampu Hyundai Trajet, biasanya lampu beberapa mobil kan terletak di depan satu, sama di tengah di sini biasanya. Tapi untuk Hyundai Trajet itu lampunya ada 6. Jadi bagian belakang ada kanan kiri. Ya, ada kanan kiri, ini agak gelap ya. Ada kanan kiri seperti ini. Nah, ini juga bukan kanan saja ya, kirinya juga ada seperti ini. Jadi ada pegangannya, ada lampunya, dan begitu pula yang bagian tengah sini juga sama,
ada lampunya sama kanan dan kiri seperti itu. Kita sekarang ke bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan seperti ini tampilannya. Seperti pada umumnya, ini kunci, terus ini central locknya, terus ini pengaturan spion, terus ini buat jendela, semuanya pengaturannya lengkap. Di sini 4 jendela ada di sini. Cuman biasanya mobil-mobil sekarang kan auto ini ya, auto up down-nya untuk bagian yang supir, untuk pengemudi, tapi di sini hanya otomatis di down-nya aja di waktu ngebuka. Tapi kalau naiknya dia belum otomatis. Terus bagian dalamnya. Untuk bagian interior seperti ini ya, bagian interiornya. Tampilan dashboard seperti ini tampilannya. Untuk dashboard ini termasuk mewah ya untuk tahun 2004. Dan Hyundai Trajet itu dari tahun 2000 itu bentuknya sama ya untuk dashboard. Ini dashboardnya mewah ya, saya sambil nyalakan lampunya. Jadi model stylenya seperti ini, dan ini normal seperti biasa. Pengaturan sen di sini. Ini pengaturan wiper dan ada intervalnya juga ya, pengaturan intervalnya. AC-nya ini seperti ini sama, ada 4 kecepatan blowernya dan settingan AC-nya. Dan settingan AC-nya ini karena dia mobil Korea jadi ada pemanasnya ya, ada pemanasnya dan ada bagian dinginnya. Ini untuk audio, untuk apa namanya, bukan audio, apa namanya, layar ya. Untuk entertainmentnya ini sudah bukan orisinil ya, ini udah saya ganti juga, tapi bukan Android ini. Dan lampunya dan bagian atas seperti ini lampu 2 kanan kiri, dan ada penyimpanan kacamata. Terus tombol lainnya, di sini ada pengaturannya. Untuk tahun 2004 ini sudah modern ya pada zamannya. Ini udah ada pengaturan AC juga. Udah ada pengaturan AC apa namanya, semburannya, ada semburan atas sama kaki. Dan ada semburan kaki saja. Nah, kalau yang semburan kaki itu nanti semburannya itu keluar di dashboard bawah ya. Keluar di dashboard bawah. Oh ya, sama satu lagi saya mumpung ingat ya. Untuk fitur yang kaki itu biasanya kalau mobil-mobil sekarang, bahkan yang di Innova pun, itu yang fitur kaki yang tipe V ya. Yang pengaturan kaki itu kan biasanya hanya keluar dari dashboard depan. Jadi hanya kaki bagian pengemudi dan penumpang yang depan. Tapi untuk mobil ini itu di bawah sini, di bawah kursi pengemudi dan di bawah kursi penumpang itu ada lubang AC lagi untuk menyemburkan ke area kaki penumpang yang tengah. Dan begitu juga kan ini bolong, jadi bisa langsung berhembus ke kaki penumpang barisan ketiga. Jadi itu yang tidak ada ya di mobil-mobil di Innova ya. Jadi semburannya itu ada di bawah sini juga, di bawah kursi, untuk menyembur ke kaki baris kedua dan penumpang baris ketiga. Terus selanjutnya di sini, nah ini adalah pengaturan on off untuk AC bagian baris ketiga. Jadi ketika AC bagian baris ketiga yang tadi ditampilkan itu kalau posisinya nyala, jadi pengemudi tidak harus mematikan dari lewat belakang ya. Jadi nggak usah langsung turun terus pindah ke belakang, tapi cukup di off kan saja dari sini. Terus ini pengaktifan fog lamp,
dan ini wiper belakang. Dan untuk tampilan dashboardnya ini masih standar sekali ya. Untuk tampilan dashboard ini sangat standar. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tampilan dashboard seperti ini itu di Hyundai Trajet tahun 2000 sampai 2004. Untuk yang 2005 ke atas dia tampilannya lebih bagus ya. Selanjutnya, oh ya, ini juga ada tambahan. Ini untuk bagian AC sini. Untuk bagian AC sini ini saya tutup pakai aksesoris cup holder ya. Biasanya kan saya bawa minuman, saya taruh di sini, entah itu botol minuman atau minuman berasa, itu saya simpan di sini supaya tetap dingin. Ini bisa juga teman-teman order ya, ini dijual juga di online. Bisa diklik di deskripsi, ini saya cantumkan juga bagi yang berminat bisa langsung dipesan. Selanjutnya ini manualnya seperti biasa ya, 5 percepatan seperti itu. Dan uniknya dari model dashboard Hyundai Trajet itu, modelnya ada sekat seperti ini ya. Ada sekat antara ujung, ini ada sekat tengah, dan modelnya itu rata. Jadi ketika teman-teman memiliki mobil ini dan menaruh barang-barang, itu dia bisa diam karena bentuknya rata. Atau misalnya kita bawa makanan lagi parkir, entah itu mangkok atau piring, itu ditaruh di sini dia rata dia bentuknya. Terus penyimpanannya juga seperti ini, bagus ya penyimpanannya untuk model tahun 2000-an, itu sudah dipikirkan seperti ini untuk desain dashboardnya. Untuk lacinya bagian atas dan bawah juga ada. Bawahnya sih normal dan lumayan lega. Nah, dan yang bagian atas ini juga cukup membantu karena dia modelnya seperti meja. Jadi bisa kita taruh sesuatu juga, dan di sini ada cup holdernya juga untuk penumpang bagian depan. Dan ini penampakan mesin Hyundai Trajet bensin 2000 cc. Ini mesinnya 2000 cc, kode mesinnya saya lupa untuk kode mesin. Yang jelas kode mesin yang dipakai oleh mesin Hyundai Trajet tahun 2000 ini, tahun 2000 sampai 2004, 2000 cc-nya itu kode mesinnya sama dengan yang dipakai di salah satu Mitsubishi Lancer. Cuman saya lupa Mitsubishi Lancer yang gen berapa ya. Cuman sama kode mesinnya, cuman bedanya yang dipakai di Lancer dia pakai turbo, yang ini 2000 cc NA ya, tanpa turbo. Jadi saya pernah baca itu kenapa ini satu mesin dengan Lancer, karena Hyundai waktu tahun 2000-an kalau nggak salah itu masih bekerja sama dengan Mitsubishi. Jadi untuk yang Trajet ini yang tahun 2000 sampai 2004, untuk bensin yang cc 2000-nya mesinnya sama dengan yang dipakai Lancer. Terus untuk power steering dia masih hidrolik, pakai oli ya, pakai minyak steering, minyak power steering. Terus ini juga yang agak unik untuk radiator. Untuk radiator kan biasanya kalau mobil pada umumnya itu dia pembukaannya kan ada di radiatornya ya, ada di radiatornya pembukaannya, tapi ini ada di tabung cadangannya. Jadi radiatornya itu tidak ada jalur masuknya untuk nambah cairan, jadi dia gabung di tabung cadangannya. Ini juga agak unik nih mobil ini. Terus ya kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Jadi dia udah injeksi ya. Tapi kalau yang untuk luar negeri itu kalau nggak salah ada yang tipe dieselnya, tapi yang masuk ke Indonesia hanya bensin yang 2700 dan 2000. Sedangkan yang diesel sayangnya tidak masuk ke Indonesia. Padahal kalau masuk ke Indonesia pasti lumayan laris ya ini. Yang apalagi sekarang kan harga mobil diesel itu tinggi ya, pada tinggi.
Kalau misalnya Terajat ini memasukkan tipe diesel pasti sepertinya laris. Jadi ini ya, ini tipe bensinnya mesinnya. Sekian mungkin review singkat tentang Hyundai Terajat tahun 2004, 2000 cc manual. Jadi sebelum saya tutup, saya jelaskan terlebih dahulu tentang harga. Ini saya sudah pakai di 1 tahun kurang lebih. Untuk harga saya setahun yang lalu dapat di harga 50-an juta. Ya murah sekali ya. Jadi cocok lah, mungkin bisa teman-teman juga coba ya, buat teman-teman yang mungkin ngincernya mungkin Innova tapi budgetnya terbatas. Nah, bisa alternatifnya ke Hyundai Terajat ya, ke mobil Korea. Jadi dapatnya itu 50-an juta, berarti setengahnya harga Innova ya, setengahnya harga Innova bekas di tahun yang sama. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari Hyundai Terajat, saran saya itu siapkan, jangan budget pas ya, jadi siapkan sekitar 10 atau 20 jutaan untuk rapih-rapih ya, untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba mungkin ada bagian-bagian yang butuh di servis. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki pengalaman banyak, itu bisa pakai jasa inspeksi atau ajak saudara atau teman yang memiliki pengalaman menggunakan mobil Korea ya, mobil Korea jadul seperti ini, mobil Korea lama. Jadi supaya tahu apa yang harus diperiksa, yang harus dicek. Tapi alhamdulillah waktu saya dapat ini untuk kondisi mesinnya bagus, mulus, tidak ada kendala. Memang ada beberapa yang harus di peremajaan ya wajar, mobil tua. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mencari, siapkan 10 atau 20 juta untuk jaga-jaga perbaikan, seperti itu ya. Dan bagusnya, misalnya kalau ada yang bertanya bagusnya yang CC 2000 atau CC 2700, kalau saran saya sih yang CC 2000 saja ya, karena perawatannya lebih mudah, relatif lebih mudah ya perawatannya daripada yang CC 2000 daripada CC yang 2700. Itu perawatannya lebih rumit dan lebih ini ya, kalau nggak punya keahlian atau tidak punya bengkel langganan yang spesialisnya, itu agak rumit juga ya. Dan spare partnya juga setahu saya yang 2700 tuh, kalau saya baca di grup-grup Terajat itu lebih susah katanya ya. Saya memang secara pribadi belum pernah merawat yang 2700, tapi memang katanya untuk secara tenaga itu lebih kuat tenaganya yang 2700, jadi lebih responsif. Tapi memang perawatan dan spare partnya lebih sulit, katanya sih seperti itu. Jadi saran saya yang 2000 cc ini lebih worth it, dan pilih yang manual ya, karena kalau saya baca juga di grup-grup itu rata-rata yang Matic itu banyak keluhan di Maticnya ya. Jadi kalau pengen aman, CC 2000 dan manual, seperti itu ya. Terus untuk teman-teman yang belum pernah punya pengalaman mobil di luar Jepang ya, khususnya Korea ini, sebelum teman-teman meminang mobil Korea, khususnya Terajat ini, sebelumnya coba teman-teman untuk keliling dulu di wilayah rumah, ada nggak bengkel spesialis mobil Korea. Kalau misalnya ada, terus toko spare partnya juga dekat, nah maka bolehlah teman-teman untuk meminang. Tapi kalau misalnya bengkel spesialisnya itu jauh bahkan atau tidak ada, itu mungkin agak sedikit merepotkan ya. Tapi untuk di perkotaan rata-rata Hyundai Terajat ini ada ya, untuk spare partnya mudah. Tapi untuk di perkampungan, di pedesaan saya belum tahu. Cuman sekilas saya pernah baca itu memang agak sedikit sulit spare partnya untuk di pedesaan, seperti itu ya.
Mungkin sekian. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman merawat mobil ini, bisa di-share pengalamannya di kolom komentar. Dan juga kalau ada pertanyaan terkait dengan mobil Hyundai ini yang mungkin baru ada rencana atau ada rencana mau meminang atau sedang survei, bisa diskusi juga di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.